Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Ida Naluildo, NIM 2019-12046 dari kelas akuntansi paralel. Saya akan menjelaskan secara singkat untuk pertemuan yang ke-6, proses penulisan pesan bisnis atau perencanaan pesan bisnis. Selanjutnya, perencanaan pesan-pesan bisnis yaitu merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Bisa dikatakan komunikasi yang efektif itu menghasilkan umpan balik untuk kunci keberhasilan. Proses penyusunan pesan bisnis itu sama dengan faktor yang sangat penting. Proses komposisi yang terdiri dari rencana, organisasi, dan juga previsian. Nah, ini salah satu juga yang menyebabkan komunikasi bisnis itu lancar adalah sebuah rencana, organisasi, dan previsian. Selanjutnya untuk perencanaan pesan bisnis, satu yaitu penentuan tujuan itu sangat penting. Mengapa tujuan harus jelas? A. Keputusan untuk meneruskan pesan. B. Keputusan untuk menanggapi audiens. C. Keputusan untuk memusatkan isi pesan. D. Keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Nah, ini salah satu faktor yang paling penting sebelum Anda berbicara atau berkomunikasi secara bisnis. Jadi ini bisa menjadi acuan mengapa harus jelas untuk adanya tujuan perencanaan pesan bisnis itu. Tujuan komunikasi bisnis bisa dilihat dari grafiknya. Di situ ada partisipasi penerimaan, mulai dari tinggi, menengah, rendah. Nah, kolaborasi itu tuh termasuk tinggi. Nah, disusul oleh yang menengah itu persuasi. Menengah pada grafik tengah, sedangkan di grafik yang terendah atau yang paling bawah itu ada informasi. Yang bisa disebut grafik itu adalah pencerminan pengendalian homoniator. Jadi seorang yang akan terjun ke dunia bisnis harus mengetahui tujuan dia apa, langkah dia apa, komunikasi dia harus jelas. Komunikasi dia harus bertujuan untuk kelangsungan bisnis yang akan mendatang. 2. Ada analisis audiens. Nah, analisis audiens ini berarti mengenai survei dari para hadirin atau pemirsa ya. Ada kembangkan profil audiens. 2. Ada memuaskan kebutuhan informasi audiens. Nah, ini sangat penting ya, karena audiens ini sering untuk selalu ingin cari tahu. Rasa ingin tahunya lebih tinggi daripada kita sebagai narasumber. Dan yang ketiga adalah memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Selanjutnya ada pengembangan profil audiens. 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Siapa audiensnya? Jadi selama kita berinteraksi, selama kita berkomunikasi, kita harus tahu kita berbicara dengan siapa, bagaimana bahasa kita, bagaimana cara kita untuk menarik audiens, bagaimana cara kita untuk memotivasi audiens, itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah reaksi audiens, timbal balik audiens, umpan balik audiens kepada kita bagaimana. 4. Tingkat pemahaman audiens. Seberapa paham audiens, seberapa paham audiens menerima dari pembicaraan kita, itu sangat penting. Hubungan komunikator dengan audiens. Hubungan antara komunikator dengan audiens ini sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu bisnis ya. Suatu bisnis ini bisa berjalan ketika dua
faktor utama yaitu komunikator atau narasumber dan juga audiens atau pemirsa, atau juga bisa dibilang sebagai khalayak umum. Jadi bisa menerima pesan kita, menerima obrolan kita mengenai sebuah usaha bisnis. Selanjutnya ada memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Nah, dengan caranya adalah pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini bisa mengenai dengan komunikasi kita, dengan audiens itu bagaimana, cara kita untuk bisa menarik simpati audiens bagaimana cara kita untuk bisa menarik hal-hal yang audiens perlu, ini harus dicari tahu bagaimana, itu sangat penting. Nah, kedua ada pendekatan emosional. Pendekatan emosional ini mengenai perasaan audiens ya, lebih ke emosinya audiens itu bagaimana kita bisa paham. Untuk suatu bisnis kita harus memahami emosi dari audiens masing-masing, seperti jika kita memberikan informasi bahagia, audiens akan bahagia. Jika kita memberikan informasi mengenai bisnis itu sangat menurun, maka audiens yang lain pun juga akan merasakan bahwa suatu bisnis ini sedang turun, dan akan merasakan bahwa dia akan sedih ataupun khawatir, seperti itu. Selanjutnya ada penentuan ide pokok. Nah, sebelum Anda melakukan komunikasi bisnis dengan audiens, hal yang perlu Anda sematkan adalah menentukan ide pokok. Nah, apa yang akan Anda berbicarakan kepada audiens ini harus dipikirkan terlebih dahulu, harus dilakukan dengan matang terlebih dahulu. Jangan sampai ketika sudah berada di hadapan audiens, kita bingung mau berbicara seperti apa, mau menentukan topik bagaimana, mau memberikan omongan seperti apa sehingga audiens merasa tertarik, sehingga audiens ingin bertanya, ataupun sehingga audiens ingin merasa bahwa ini menarik, ini seru. Itu sangat penting dalam komunikasi bisnis. Nah, topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas. Jadi topik itu adalah pesan yang disematkan kepada komunikator untuk audiens yang sifatnya luas, menyeluruh ya, bukan cuma untuk berbicara secara bisnis saja. Kedua, ide pokok. Ide pokok itu adalah pernyataan tentang suatu topik. Jadi bisa dikatakan ide pokok adalah penjabaran dari topik Anda selama Anda akan menampilkan kepada audiens, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ada seleksi saluran dan media. Nah, apa itu seleksi saluran dan media? Kita pahami baik-baik. Saluran lisan terbaik apabila 1. Anda menginginkan umpan balik langsung dari penerima. 2. Pesan relatif sederhana dan mudah diterima. Nah, pesan itu harus bersifat jelas ya bagi audiens, karena audiens ini adalah hal terpenting dalam komunikasi bisnis. 3. Ada Anda tidak memerlukan catatan permanen. 4. Anda tidak dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis. 5. Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Itu untuk saluran lisan terbaik. Nah, saluran tertulis terbaik adalah apabila Anda tidak memerlukan umpan balik langsung. 2. Pesan terinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan seksama. 3. Anda membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan. 4. Anda mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan tersebar secara geografis. 5. Anda ingin meminimalkan distorsi yang terjadi jika pesan disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Nah, dari 2 saluran itu, hal yang terpenting itu ada di lisan. Karena audiens akan menilai kita dari cara kita bicara, dari cara kita komunikasi ke mereka, itu sangat
menentukan jalannya proses bisnis ke depannya.